sebagai peperjuang HAM, hak asasi manusia. Tetapi di zaman kita yang menslogankan propaganda hak asasi manusia ini, justru yang terbanyak tergadaikan hak asasi manusia ya pada zaman kita sekarang. Yutimuna ta'am ala hubbihi, memberi makanan yang mana makanan itu yang dia sukai. Ala hubbihi, di mana makanan itu yang dia suka, makanan yang paling bagus. Jadi kalau di rumahnya sahabat itu ada makanan yang paling bagus, justru itulah yang diberikan kepada miskinan, kepada orang miskin, wa yatiman, kepada anak yatim, wa asira, kepada tawanan perang. Yang namanya tawanan perang pastinya adalah musuh, namanya tawanan. Dan tawanan perang di zaman itu pastinya non-muslim. Tapi dipesankan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran dan wasiatkan Rasulullah kepada para sahabat dia lakukan untuk memberi makanan itu ya yang terbaik sampai kepada tawanan perang. Maka ini merupakan ajaran yang tidak ada duanya di alam semesta. Orang itu biasanya kalau punya musuh dipenjarakan, disiksa, dan mungkin sekian waktu tidak dikasih makan yang cukup dan tidak dikasih minuman sampai kering kerontang, mati dengan sendirinya. Bahkan di zaman modern ini yang katanya mereka adalah orang-orang yang selalu menegakkan hak asasi manusia, the human right, selalu digombor-gomborkan. Bahkan ada sebuah komite independen yang dibentuk di mana-mana sebagai peperjuang HAM, hak asasi manusia. Tetapi di zaman kita yang menslogankan propaganda hak asasi manusia ini, justru yang terbanyak tergadaikan hak asasi manusia ya pada zaman kita sekarang ini. Justru yang terbanyak hancurnya hak asasi manusia pada zaman kita sekarang ini. Ya. Manusia berhak untuk makan dan minum. Manusia berhak untuk mendapatkan kesehatan. Manusia berhak untuk mendapatkan air. Manusia berhak mendapatkan kehidupan yang bebas, ya, merdeka. Tapi diembargo pada zaman sekarang ini. Ya, bahkan diembargonya itu bukan saja kepada tentara-tentara, bahkan orang-orang sipil pun diembargo. Banyak ya anak-anak yang mati kelaparan, banyak anak-anak yang mati kekurangan gizi, kering kerontang. Ya, mereka tidak mengajarkan yang baik. Bahkan terjadi pembunuhan demi pembunuhan di mana-mana, berjuta-juta orang mati pada zaman kita sekarang ini. Jadi Rasulullah SAW, ajaran Islam adalah ajaran yang terbaik, yang mengajarkan kepada kita sampai kita mendatangkan manfaat sampai kepada musuh, ya, sampai kepada musuh. Jadi dari hadis Rasulullah SAW ini kita bisa simpulkan bahwa derajat seorang muslim itu ada 3. Ya. Derajat yang pertama yang paling tinggi adalah orang yang selalu ihsan, kemudian selalu mendatangkan manfaat kepada orang lain, mementingkan orang lain di atas kepentingan diri sendiri. Kemudian apabila orang tersebut diganggu, ya, diputus persaudaraannya, dia nyambung persaudaraan. Tidak pernah diberi, justru dia memberi kepada orang yang tidak pernah memberi. Kemudian dijahati, dibalas dengan kebaikan. Dizalimi, orang tersebut dimaafkan. Nah, ini derajat yang paling tinggi. Orang tersebut orang yang paling akan diberi derajat yang paling tinggi nanti di akhirat, di surga Firdaus bersama Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah sabda Rasulullah yang tadi kita baca,
al-khalqu kulluhum 'iyalullah fa'ahabum ilallahi anfa'uhum li'iyadih. Seluruh makhluk-makhluk Allah ini adalah di bawah tanggung jawab Allah, dan yang paling dicintai oleh Allah orang yang paling bisa mendatangkan manfaat kepada manusia yang lain. Untuk itu kamu, ya kita semuanya apabila di tengah-tengah masyarakat, kamu di kampung, kamu harus berpikir, kira-kira aku bisa datangkan manfaat apa di kampung ini. Kamu harus berpikir seperti itu. Bagaimana ilmumu bisa datangkan manfaat kepada orang kampung. Ide kamu bisa datangkan bisa untuk orang kampung kamu. Kalau kamu punya harta, bagaimana harta benda kamu bisa untuk orang-orang kampung. Kalau kamu punya ilmu, bagaimana ilmu kamu sebarluaskan untuk orang kampung. Orang yang sakit, bagaimana kamu usahakan untuk disembuhkan. Orang yang yatim di kampung kamu, bagaimana mereka menjadi ada orang yang bisa menggantikan ayahnya untuk disejahterakan anak yatim tersebut. Kampung kamu kurang terang, bagaimana kamu pikirkan bagaimana kampung kamu bisa terang berjalan. Nah, seperti itulah orang yang selalu mendatangkan manfaat. Ya, orang yang seperti itu orang yang akan bisa dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian berusahalah untuk tidak sampai merugikan orang lain, untuk tidak merugikan orang lain dari semua apa yang kita usahakan. Kamu di jalan, kamu harus berpikir bagaimana kita bisa mendatangkan manfaat apa saja yang bisa kita berikan ketika kita berada di jalan. Jangan sampai kita sebagai seorang muslim malah justru mendatangkan kerugian. Derajat seorang muslim yang ketiga, yang paling rendah, Rasulullah bersabda, derajat seorang muslim yang paling rendah adalah al-muslimu man saliman nas min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah orang yang bisa memberikan keamanan kepada manusia yang lain dari lisannya dan tangannya, perbuatan. Tangan itu artinya perbuatan. Ya. Dalam hadis ini, man saliman nas, siapa yang bisa memberi keselamatan kepada manusia, juga tidak terbatas kepada orang muslim, tapi manusia. Artinya dalam hadis ini, wahai muslim, wahai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling berakhlak, manusia yang paling hebat dalam budi pekertinya, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita dan suri teladan kita, wahai umat muslim, jika kalian tidak bisa mendatangkan manfaat kepada orang lain dari apa nikmat yang telah kalian terima dari Allah Ta'ala, maka jangan sampai merugikan orang lain. Orang harus merasa aman kepada kamu, aman dari lisanmu, aman dari perbuatanmu, aman dari hal-hal yang akan bisa membuat orang itu merasa terganggu dari lisan dan perbuatan. Kalau sampai seorang muslim dia tidak bisa mendatangkan manfaat kepada orang lain, tapi justru dia selalu mendatangkan kerugian kepada orang lain, nah ini perlu dipertanyakan keislamannya. Ya, derajat muslim yang paling rendah pun dia tidak capek. Lisannya membohongi orang, lisannya merendahkan orang lain, lisannya mencaci maki orang lain, lisannya mengribai orang lain atau memfitnah orang lain, perbuatannya menipu, perbuatannya mencuri, perbuatannya mengganggu, pembuatannya hal-hal yang membuat orang merasa tidak nyaman dari kondisi kehidupannya. Maka orang muslim yang seperti ini harus dipertanyakan keislamannya. Ya Allah ya Rabbina. Ini tiga tadi ini
pulang nanti kamu renungkan kira-kira saya ini ikut derajat yang berapa? Apa derajat yang paling tinggi yang selalu mendatangkan manfaat kepada orang lain dan lebih mementingkan orang